Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas K. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai investasi saham dalam akuntansi dan pelaporan investor. Jadi materi yang pertama ada Economic Consequence of Using the Fair Value atau Cost and Equity Method. Ini adalah jumlah investasi yang berbeda dalam neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda dalam laporan laba rugi. Ketika investor dapat secara signifikan mempengaruhi atau mengendalikan operasi investasi, termasuk keputusan dividen, maka metode nilai wajar atau biaya tidak dapat diterima. Investor dapat memanipulasi pendapatan investasi yang dilaporkan. Kemungkinan manipulasi pendapatan tidak ada ketika laporan keuangan perusahaan induk atau investor dikonsolidasikan dengan keuangan anak perusahaan atau investasi, karena laporan konsolidasi adalah sama. Terlepas dari metode akuntansi yang digunakan, meskipun metode ekuitas bukan merupakan pengganti konsolidasi, laba yang dilaporkan oleh entitas induk dalam laporan laba rugi terpisah berdasarkan metode ekuitas pada umumnya, sama dengan bagian entitas induk atas laba bersih konsolidasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Lalu materi yang selanjutnya ada Equity Method One-Line Consolidation atau metode ekuitas. Ini adalah metode akuntansi yang digunakan ketika suatu perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan lain. Biasanya ketika memiliki antara 20 hingga 50% saham dengan hak suara. Dalam metode ini, perusahaan investor mencatat bagian mereka dari laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan investasi dalam laporan laba rugi serta menyesuaikan nilai investasi di neraca sesuai dengan bagian laba atau rugi yang diakui. Pada awalnya, investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, dan setiap kali perusahaan investasi menghasilkan laba, perusahaan investor akan mencatat bagian mereka dalam laporan laba rugi serta menambah nilai investasi di neraca. Sebaliknya, jika perusahaan investasi mengalami kerugian, nilai investasi akan berkurang. Selain itu, jika perusahaan investasi membagikan dividen, nilai investasi perusahaan investor akan dikurangi dengan jumlah dividen yang diterima. Konsolidasi satu baris merujuk pada cara mencatat investasi dalam perusahaan yang menggunakan metode ekuitas, di mana hanya nilai investasi dan bagian laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan investasi yang ditampilkan di laporan keuangan perusahaan investor, tanpa menggabungkan seluruh aset dan kewajiban perusahaan investasi. Pada laporan keuangan, di neraca investasi ini dicatat sebagai satu baris, biasanya disebut dengan investasi pada entitas asosiasi. Dan pada laporan laba rugi, bagian laba rugi yang berasal dari perusahaan investasi dicatat dalam satu baris juga, dibandingkan dengan konsolidasi penuh yang mengharuskan penggabungan semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan investasi. Metode ekuitas hanya mencatat bagian laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi. Misalnya, jika perusahaan A memiliki 30% saham di perusahaan B dan membeli saham perusahaan B seharga 1.000, maka investasi awalnya dicatat di neraca perusahaan A adalah 1.000. Jika perusahaan B memperoleh laba 200.000, maka perusahaan A akan mencatat bagian laba sebesar 30% dari laba tersebut. Materi yang selanjutnya ada Equity Investment at Acquisition. Ini merujuk pada pencatatan investasi ekuitas oleh perusahaan pada saat akuisisi perusahaan lain. Dalam konteks akuntansi, ini mencakup pada nilai investasi yang dicatat pada saat perusahaan investor membeli saham atau ekuitas di perusahaan lain pada saat akuisisi, yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana transaksi ini dicatat dalam laporan keuangan perusahaan investor. Pada Equity Investment at Acquisition, perusahaan investor akan mengaku investasi pada saat perolehan atau akuisisi,
berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar dari saham yang diperoleh, yang biasanya disesuaikan dengan nilai pasar pada saat akuisisi atau harga yang disepakati dalam transaksi. Jika perusahaan investor membeli lebih dari 20% saham disepakati dalam transaksi, jika perusahaan investor membeli lebih dari 20% saham perusahaan target, maka mereka kemungkinan akan menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan investasi tersebut dengan asumsi adanya pengaruh signifikan. Tetapi jika investor mengakuisisi lebih dari 50%, ini beralih menjadi penggabungan penuh atau konsolidasi, di mana semua aset dan kewajiban perusahaan target digabungkan dalam laporan keuangan perusahaan investor. Pada akuisisi, perusahaan investor akan mencatat nilai investasi pada perusahaan yang diakuisisi sesuai dengan harga yang dibayar pada tanggal akuisisi. Jika ada perbedaan antara harga yang dibayar dan nilai wajar aset dan kewajiban perusahaan target, maka perbedaan target tersebut akan dicatat sebagai selisih perolehan atau goodwill. Atau juga jika harga yang dibayar lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih yang diakuisisi, atau bisa juga dicatat sebagai penurunan jika harga yang dibayar lebih rendah. Materi yang selanjutnya ada Adjustment of Action Investment Cost over Underlying Book Value of Equity. Ini adalah proses yang terjadi ketika perusahaan membeli saham atau ekuitas di perusahaan lain dan harga yang dibayar melebihi nilai buku ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Dalam hal ini, selisih yang berlebihan antara harga yang dibayar dan nilai buku ekuitas yang sebenarnya harus dialokasikan atau dibagikan ke dalam komponen-komponen, terutama berdasarkan nilai aset wajar dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Selisih antara harga yang dibayar dan nilai buku ekuitas ini harus dialokasikan ke dalam aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar mereka pada saat akuisisi. Aset dan kewajiban yang ada pada saat akuisisi akan dinilai ulang, dan jika ada selisih lebih, maka exchange investment cost akan diakui pada bagian-bagian tertentu. Yang pertama, jika harga yang dibayar lebih tinggi dari nilai wajar aset yang diakuisisi, selisih tersebut maka akan menciptakan goodwill. Dan yang kedua, jika harga yang dibayar lebih rendah dari nilai yang wajarnya kewajiban yang diakuisisi, maka selisih tersebut dapat mengarah pada keuntungan dari akuisisi atau penurunan nilai yang tercatat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nicholas Christian Perlindungan Segian dengan NPM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada bagian saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu Accounting of Excess of Investment Cost over Book Value. Jadi di sini intinya itu biaya itu melebihi dari nilai buku itu. Jadi ketika sebuah perusahaan membeli saham perusahaan lain dengan harga lebih tinggi daripada nilai buku ekuitasnya, maka selisih tersebut disebut sebagai excess of investment cost over book value. Nah, perbedaan ini biasanya muncul karena beberapa aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi itu memiliki nilai wajar yang lebih tinggi dari nilai bukunya, atau karena pembayaran itu mencerminkan premi atau atas prospek bisnis atau yang bisa disebut dengan goodwill. Oke, selanjutnya itu ada pencatatan jurnalnya, yang dimana di sini dilakukan dengan 3 pencatatan jurnal dalam pencatatannya. Dari yang pertama itu pada yang pertama kali, yaitu adalah waktu kita menerima dividen atau penerima dividen dengan jurnal kas pada investment. Lalu kita mengakui penerimaan dividen itu dengan cara yang tadinya investment di kredit kita pindahkan ke debit, jadi investment pada income from investment. Selanjutnya, jika ada kelebihan investasi yang dilakukan, maka kita balik lagi jurnalnya, maka income from investment pada kreditnya yaitu investment. Nah, selanjutnya di sini tuh ada excess of book value. Ini adalah kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah over cost over book, sekarang book over cost. Yang dimana ketika suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku ekuitasnya,
Maka selisih tersebut atau selisih yang ada itu disebut excess of book value over cost. Hal ini dapat terjadi jika aset yang dimiliki perusahaan yang diakuisisi dinilai terlalu tinggi dalam pembukuannya. Dan di sini juga ada jurnal-jurnalnya. Bisa saya jelaskan selanjutnya. Nah, jurnalnya itu kurang lebih sama seperti jurnal yang digunakan sebelumnya, cuman di sini kita menggunakan penambahan satu jurnal lagi, yaitu kita untuk mencatat investasi awal yang kita lakukan, yaitu kita menggunakan uang kita untuk melakukan investasi. Jadi jurnalnya itu Investment in Sun pada KAS. Kenapa in Sun? Karena di sini kita melakukan investasi pada perusahaan Sun. Jika kita melakukan investasi pada perusahaan lain, maka itu mengganti Sun-nya untuk menentukan sesuai dengan nama perusahaan yang kita lakukan investasi. Lalu jurnal setelahnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu yang kedua adalah penerimaan dividen dengan jurnal kas pada investment, lalu kita mengakui pendapatannya dengan investment from income, dan kita mencatat amortisasi kelebihan investasinya dengan investment in Sun pada credit income from Sun. Di sini kenapa jurnalnya sama? Karena yang kelebihannya itu kita sesuaikan dari nominal-nominalnya saja. Baik, selanjutnya itu ada bargain purchase, yang dimana bargain purchase itu terjadi ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar aset bersihnya. Jadi situasi ini terjadi karena berbagai alasan, seperti kesulitan uang atau negosiasi yang menguntungkan pembeli, dan dalam akuntansi itu selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh dicatat sebagai keuntungan dari pembelian murah, atau biasa disebut dengan bargain purchase. Baik, di sini juga bagian forecast itu kita menggunakan beberapa jurnal untuk mencatat transaksinya, yaitu yang dimana dari jurnal yang pertama itu digunakan untuk mencatat pembelian pada atau melakukan transaksi investasinya, yaitu dengan jurnal investment in Sun pada kas, dan kita tambahkan dengan jurnal gain on bargain forecast karena kan ada pembelian yang lebih murah lagi. Lalu yang kedua itu kita mencatat untuk penerimaan dividen kita, yaitu pada kas, kreditnya yaitu investment. Setelah itu kita mencatat untuk penerimaan dan kita pengakuan investasinya itu dengan jurnal investment in Sun in Saks pada income from Saks. Oke, selanjutnya itu ada interim acquisition of investment interest. Interim itu artinya kita melakukan sebuah pengakuisisian pada periode tengah akuntansi, tapi bukan di tahun awal fiskalnya, tapi di tengah-tengah periode akuntansi itu. Jadi kita memperoleh kepemilikan dalam perusahaan lain di tengah periode akuntansi. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu keuntungan dari bunga yang adil. Jadi, di sini merupakan keuntungan jika seorang investor itu menjual sebagian sahamnya dan setelah penjualan kepemilikannya menjadi kurang dari 20%. Nah, metode akuntansi ekuitas tidak lagi digunakan di sini. Di sini ada contoh, itu Pump Industries yang awalnya memiliki 40% saham di Sun Corporation, setelah menjual sebagian besar sahamnya yaitu 80% dari kepemilikannya. Nah, kepemilikannya turun menjadi 8%. Setelah ini di bawah 20%. Akuntansi ekuitas dihentikan dan PAM mulai menggunakan metode nilai wajar untuk pembelian saham langsung dari investor. Biasanya saham ini dibeli dari pemegang saham lain, tetapi bisa juga dibeli langsung dari perusahaan penerbit saham. Kemudian di sini ada asumsi bahwa POP membeli 20.000 lembar saham. Saham sebelumnya sebelum diterbitkan saham baru itu ada 20.000 lembar. Dari $200.000 dibagi dengan $10. Ketika diterbitkan lagi kepada POP 20.000 lembar, maka total sekarang total lembar saham yaitu 40.000 lembar. Jadi karena POP memiliki 20.000 lembar dan investor memiliki 20.000 lembar, maka POP memiliki 50% kepemilikannya. Nah, sekarang menghitung 50%, nilai bukunya berapa? Nah, maka cara menghitungnya itu
di sini ada 350.000. 350.000 ini berasal dari 200.000 ditambahkan dengan 150.000. Kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan oleh investor POP untuk membeli 20.000 lembar saham baru, yaitu 450.000, sehingga total keseluruhan nilai ekuitas investor adalah 800.000. Nah, kalau POP mengeluarkan uang 450.000, berarti di sini 800.000 itu 50%-nya berarti nilai bukunya itu 400.000. Nah, jadi nilai buku dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh POP atau investor adalah sebesar 400.000. Tetapi investment cost-nya yaitu 450.000. Jadi dapat diketahui ada goodwill sebesar 50.000 karena investment cost itu lebih besar dari book value atau fair value. Selanjutnya di sini ada investasi korporasi dengan preferensi saham atau preferred stock, di mana metode ekuitas ini berlaku untuk investasi dalam saham biasa dan saham preferen. Di sini ada contoh, yaitu bagaimana jika investornya memiliki saham preferen. Nah, di sini diasumsikan investor stockholders equity dari investee 6 juta pada awal tahun, tetapi akhir tahun 6.500.000, dan diketahui net income-nya dan dividen masing-masing itu 700.000 dan 200.000. Nah, dapat dilihat investor memiliki saham preferen senilai 1 juta. Nah, kemudian common stock-nya 3 juta. Jadi agio saham 500.000, laba ditahan atau saldo laba sebesar 1.500.000. Total 6 juta, kemudian ada kenaikan laba ditahan pada tahun berikutnya sebesar 500.000, sehingga totalnya 6.500.000. Nah, kemudian jika PEM Corporation Investor membayar 2.500.000 untuk mendapatkan 40% kepemilikan saham, maka kalkulasi sebagai berikut. Saya jelaskan, jika cost 40% 2.500.000, sedangkan stockholders equity dari SUN 6 juta, 6 juta dikurangi dengan saham preferen tadi 1 juta. Nah, sehingga sebenarnya stockholders equity selain saham preferen hanya 5 juta saja. 40% dari 5 juta itu kan 2 juta. Nah, kalau investor membayar 2,5 juta padahal book value-nya itu 2 juta, dapat disimpulkan ada goodwill di sini atau kelebihannya sebesar 500.000. Nah, kemudian jika ada net income, maka net income-nya dapat dikurangi dengan net income bagian dari saham preferen. Net income totalnya 700.000, maka saham preferen 100.000, dan tersisa untuk dibagikan kepada pemilik saham biasa karena hanya 600.000. Karena investor itu memiliki 40%, maka investor berhak mencatat kenaikan investasi karena adanya net income tadi sebesar 240.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai penghentian operasi. Jadi bagaimana jika ada discontinue operation ini? Jadi di sini ada contoh investor memiliki lini bisnis yang diberhentikan kegiatan operasionalnya karena merugi atau hal lain. Nah, maka lini bisnis yang dihentikan operasinya itu harus dikecualikan atau dipisahkan. Dan di sini ada contoh, diasumsikan investor itu memiliki kepemilikan saham 40% kepada investor. Karena investor laporkan mendapatkan net income sebesar 500.000, dan kemudian dia memiliki divisi bisnis yang dihentikan operasionalnya karena rugi 50.000. Jadi sebenarnya total laba bersih adalah 450.000. Maka investor ketika mengakui pendapatan atau income investor, pencatatannya sebagai berikut yang sudah saya tampilkan, yaitu pada pencatatannya tetap ada income sebesar 200.000, yaitu 40% dari 500.000 tadi, tetapi pada sisi debitnya hanya ada pencatatan kenaikan investasi sebesar 180.000 karena ada discontinue operation loss sebesar 50.000. Nah, 40% dari 50 itu kan 20.000 yang harus ditanggung oleh investor juga, sehingga meskipun kenaikan pendapatan 200.000 karena ada rugi discontinue operation tadi 20.000, maka kenaikan investasi yang dicatat hanya sebesar 180.000. Materi yang bisa saya sampaikan sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai menghentikan operasi dan pertimbangan lain dalam metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika investasi menghentikan operasinya.
Penghentian operasi dapat memengaruhi laporan keuangan investor, terutama dalam pengakuan laba dan rugi. Dalam materi ini, di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama pendapatan investasi, lalu yang kedua ada contoh kasus umum, dan yang ketiga ada persyaratan lain dalam metode ekuitas. Untuk yang pertama, mengenai pendapatan investasi. Ini didapatkan dari dua sumber, yaitu yang pertama pendapatan dari operasi yang masih berjalan atau lanjutan, dan juga pendapatan dari operasi yang dihentikan. Untuk sumber yang pertama, yaitu pendapatan dari operasi yang masih berjalan, itu jika investi masih menjalankan operasi bisnisnya, pendapatan yang diperoleh tetap harus dicatat oleh investor sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Investor akan terus mengakui bagian laba atau rugi berdasarkan laporan keuangan investi yang masih beroperasi. Lalu yang kedua ada pendapatan dari operasi yang dihentikan. Jika investi menghentikan operasinya, investor perlu mencatat pengaruh penghentian ini dalam laporan keuangan. Penghentian operasi dapat menyebabkan investor mengalami kerugian atau perlu melakukan penyesuaian terhadap nilai investasinya. Lalu untuk contoh kasus umumnya di sini, yaitu jika investi melaporkan laba investasi dari operasinya, investor akan mencatatnya sebagai bagian dari pendapatannya. Lalu jika operasi investasi dihentikan, investor juga harus mencatat rugi atau laba yang berkaitan dengan penghentian ini. Dan yang terakhir, jika investi menjual sebagian bisnisnya, keuntungan dari penjualan tersebut akan diakui oleh investor sebagai tambahan pendapatan. Lalu poin yang ketiga, ada persyaratan lain dalam metode ekuitas. Yang pertama, investasi harus disesuaikan jika nilai yang dicatat terlalu tinggi atau rendah. Penyesuaian nilai investasi dilakukan agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jika ada indikasi bahwa nilai investasi mengalami penurunan, maka investor harus mencatat rugi penurunan nilai atau impairment. Dan yang kedua, transaksi antara investor dan investasi tidak boleh langsung dianggap laba. Laba dari transaksi ini baru dapat diakui jika ada bukti bahwa keuntungan tersebut benar-benar terjadi dan tidak hanya berdasarkan pencatatan akuntan semata. Yang ketiga, investor hanya boleh mengakui laba dari investi berdasarkan kepemilikan sahamnya. Laba yang diakui oleh investor harus proporsional dengan persentase kepemilikan sahamnya dalam investi. Jika kepemilikan sahamnya berkurang, maka laba yang diakui juga harus disesuaikan. Selanjutnya ada pengungkapan penghapusan investasi. Penghapusan investasi dalam metode ekuitas harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan, di mana investor wajib mengungkapkan informasi penting terkait investasi ekuitas dalam laporan keuangan. Untuk informasinya antara lain yang pertama, nama setiap investi dan persentase kepemilikan dalam saham biasa. Investor harus mencantumkan identitas setiap perusahaan investi yang diinvestasikan. Persentase kepemilikan saham juga harus dijelaskan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh investor terhadap investi. Lalu informasi kedua yaitu mengenai kebijakan akuntansi investor terkait investasi dalam saham biasa. Jika setiap perusahaan harus menjelaskan metode pencatatan investasi yang digunakan. Jika ada perubahan dalam metode akuntansi, hal tersebut juga harus diungkapkan secara transparan. Informasi ketiga yaitu jika terdapat selisih antara investasi dan ekuitas investi, perusahaan harus mengungkapkan perlakuan akuntansinya. Selisih ini bisa terjadi karena adanya perbedaan dalam nilai investasi yang dicatat oleh investor dan nilai ekuitas investi. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana selisih tersebut diperlakukan dalam laporan keuangan, apakah diakui sebagai laba, rugi, atau disesuaikan dalam komponen ekuitas lainnya. Selanjutnya mengenai transaksi dengan pihak yang berelasi. Menurut aturan akuntansi atau GAAP, transaksi ini harus diungkapkan secara jelas karena ada risiko bahwa harga atau syarat transaksi tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu yang pertama, sifat hubungan.
Laporan keuangan harus menjelaskan hubungan antara pihak yang bertransaksi, misalnya apakah mereka memiliki kepemilikan saham yang signifikan atau hubungan afiliasi lainnya. Lalu yang kedua, deskripsi transaksi. Jenis transaksi yang dilakukan harus dijelaskan, misalnya apakah transaksi tersebut berupa pinjaman, pembelian aset, atau pemberian jasa. Tujuan dari transaksi juga perlu dijelaskan agar lebih transparan. Lalu yang ketiga, jumlah transaksi dan pencatatannya di laba rugi. Besarnya transaksi harus dilaporkan dengan jelas, termasuk bagaimana transaksi tersebut memengaruhi laporan laba rugi investor. Jika transaksi memberikan dampak yang material, perusahaan harus mengungkapkan lebih rinci mengenai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Lalu yang keempat, saldo utang dan saldo utang atau piutang pihak berelasi di akhir periode. Jika masih ada saldo utang atau piutang yang terkait dengan pihak berelasi, maka harus diungkapkan di laporan keuangan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran transparan mengenai kewajiban dan hak yang masih ada antara pihak yang berelasi. Oke, pada materi terakhir ini ada materi mengenai penurunan nilai goodwill. Jadi untuk melakukan penurunan nilai goodwill itu dilakukan perlu dilakukan dengan 2 langkah. Nah, hal ini dilakukan tes tahunan. Yang pertama adalah apabila nilai wajar dari seluruh unit pelaporan itu kurang dari nilai terbawa. Nilai terbawa ini bisa disebut juga dengan carrying value dari unit pelaporan termasuk goodwill, maka akan ada penurunan nilai. Nah, bila tidak tersirat adanya penurunan nilai, maka tidak boleh dilanjutkan ke step kedua atau langkah kedua. Lalu, menggunakan harga pasar unit pelaporan atau teknik penilaian yang digunakan untuk kelompok aset. Lalu pada langkah kedua sendiri, ada bila nilai wajar yang digunakan pada goodwill kurang dari nilai terbawa goodwill, maka catat adanya kerugian impairment berbeda. Nah, di sini terdapat contoh, tapi sebelum itu, contoh ini merupakan contoh dari impairment of equity investment. Jadi, goodwill yang terjadi pada investasi ekuitas itu tidak dilakukan pengujian penurunan nilai. Namun, investasi itu sendiri yang akan melakukan pengujian penurunan nilai. Nah, contohnya adalah pada SEM. SEM memiliki 30% kepentingan pada Lake dengan nilai terbawa $4.200. Nilai ini termasuk goodwill sebesar $350. Maka, goodwill senilai $350 ini tidak perlu dilakukan pengujian penurunan nilai. Nah, jika ada kepentingan SEM memiliki nilai wajar lebih rendah dari $4.200, maka kerugian karena penurunan nilai atas investasi pada Lake perlu adanya pencatatan. Nah, materi dari penurunan nilai goodwill sendiri sudah selesai. Dan selanjutnya, terima kasih telah menyimak video ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.